Beastmaster terhebat. Bab 101. Li Qian memerintahkan Xiao Liu untuk memimpin 7 salamander iblis api beku untuk melancarkan serangan. Keterampilan yang digunakan oleh binatang ketujuh adalah napas dingin, yang secara langsung membekukan gurita mekanik menjadi patung es. Awalnya, jika keterampilan lain digunakan, seperti penyembur api, satu putaran pengepungan dapat mengubahnya menjadi besi cair. Namun, mengingat Biro Keamanan Publik mungkin ingin menangkap seseorang hidup-hidup dan menginterogasinya untuk mendapatkan informasi intelijen, keterampilan ini dipilih secara khusus. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan berbasis es memang berguna untuk mengendalikan situasi. Setelah menangkap gurita mekanik itu, Li Qian menyerahkannya kepada Kepala Peng dari Biro Keamanan Publik. Ia kemudian memfokuskan perhatiannya kembali ke pusat waduk. Aku penasaran apa yang terjadi di bawah sana. Apakah Tai Lao dan yang lainnya menghentikan monster itu? Chu Xiran menyadari kekhawatiran Li Qian dan berkata dengan nada menghibur, "Jangan khawatir, Tai Lao dan ketiga lainnya adalah ahli binatang buas yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Binatang iblis itu pasti akan terhimpit oleh ruang jika ingin menembus celah yang tidak stabil. Binatang iblis itu pasti bukan tandingan mereka. Sayangnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menunggu dan melihat saja." Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, lalu mendesah tak berdaya. Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluh dengan bingung. "Ngomong-ngomong, apa yang kalian bertiga pikirkan? Kalian ternyata menyembunyikan retakan yang tidak stabil di dasar waduk. Setiap kali retakan itu terbuka, kalau mau masuk, bukannya kalian harus menyelam?" Mendengar sarkasme Li Qian, Chu Jianghe terbatuk canggung. Ya, celah yang tidak stabil ini sangat penting. Bersembunyi di sini adalah tempat teraman." Begitu ia selesai bicara, sebelum Li Qian sempat bicara, Zhu Bingqing di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk menyela. "Kau tak bisa menyembunyikannya dari kami, kan? Kau bahkan berbohong kepada kami, bilang ini tempat yang pernah dilindungi leluhur kami." Zhu Guanyu melirik Zhu Bingqing, berhenti sejenak, lalu menjelaskan, "Bukannya keluarga sengaja menyembunyikan ini darimu. Celah yang tidak stabil ini penuh bahaya. Jika kau bukan level penguasa tertinggi, memasukinya akan menjadi pengalaman hidup atau mati. Jadi, sejak awal, leluhur ketiga keluarga menetapkan aturan bahwa bahkan keturunan ketiga keluarga hanya akan memenuhi syarat untuk mengetahui tentang keretakan yang tidak stabil ini setelah mencapai level penguasa." Tanpa henti, ia melanjutkan, "Soal tempat yang dulu kami jaga, keluarga kami tidak berbohong kepadamu. Ketika celah yang tidak stabil ini pertama kali terbuka, banyak makhluk gaib yang kuat muncul, menyebabkan kerusakan yang sangat parah di sekitarnya. Leluhur ketiga keluarga kami memimpin serangan, berjuang mati-matian, dan memberikan kontribusi yang tak terlupakan dalam melindungi tempat ini. Berkat kontribusi inilah Federasi mempercayakan pengelolaan keretakan yang tidak stabil ini kepada ketiga keluarga kami." Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Guanyu, Peng Zhongyan mengangguk setuju. "Tuan Zhu tidak berbohong kepada Anda tentang hal ini. Hampir semua kekuatan yang telah menguasai celah yang tidak stabil telah memberikan kontribusi kepada Federasi. Meskipun Peng Zhongyan hanya kepala polisi di kota kecil, bagaimanapun juga dia adalah pejabat publik pemerintah federal, dan dia mengetahui beberapa informasi orang dalam." Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Guanyu, Li Qian mengangguk sedikit, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jadi begitu." Ia menoleh ke arah Direktur Biro Keamanan Publik, Peng Zhongyan, yang baru saja berbicara, dan langsung menanyakan semua pertanyaannya. "Ada satu hal lagi yang tidak ku mengerti. Mengapa perkumpulan debu mekanik bersusah payah menerobos celah yang tidak stabil ini dan melepaskan binatang iblis itu?" Setelah mendengar pertanyaan Li Qian, Peng Zhongyan berpikir keras, seolah-olah dia tengah mempertimbangkan apakah dia harus memberitahu Li Qian tentang masalah ini. Setelah beberapa saat, tatapannya terpaku, dan ia mengambil keputusan. Lalu, dengan nada agak tak berdaya, ia berkata, "Intinya, Mechanical Blasphemy Society tidak berbeda dengan sekte-sekte lainnya. Selain penyembahan mereka terhadap hewan peliharaan mekanik, ajaran mereka pada dasarnya adalah kekeliruan antisosial dan anti-manusia. Mereka percaya bahwa alam nyata dan alam dimensi pada awalnya adalah satu, dan terbukanya celah dimensi merupakan bukti kembalinya planet leluhur atau integrasi alam dimensi. Mereka menganjurkan penggabungan sempurna kedua bidang, survival of the fittest, dan penerimaan penuh peradaban Beastman." Li Qian merasa ini agak tidak masuk akal, jadi dia tertawa dan bercanda, "Haha, apakah mereka pikir semakin banyak celah dimensi yang terbuka, semakin cepat pula alam nyata dan alam dimensi akan menyatu?" Li Qian hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia mengatakan hal lucu ini, suasana tiba-tiba berubah menjadi hening yang aneh, seolah-olah seseorang menekan tombol jeda. "Kenapa kamu tidak bicara?" Li Qian bingung ketika melihat ini. Peng Zhongyan terkekeh getir, "Tebakanmu benar. Menurut penelitian beberapa ilmuwan federasi dan ahli binatang angkasa yang hebat, pendekatan ini memang dapat membantu mempercepat penggabungan alam nyata dan alam dimensi." "Aku." Li Qian menggerakkan bibirnya dan langsung terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mungkin untuk meredakan suasana yang agak canggung, Peng Zhongyan melanjutkan apa yang ia ketahui. "Ada teori lain. Alasan masyarakat penodaan mekanik begitu panik mencoba menembus celah yang tidak stabil adalah karena dewa mekanik tertidur lelap di dalam bidang dimensi. Hanya ketika kedua bidang tersebut terintegrasi sepenuhnya, dewa mekanik itu dapat dibangkitkan." Petik 2.
Beberapa menit kemudian, setelah mendengarkan penjelasan Peng Zhongyan, Li Qian tak dapat menahan diri untuk mendesah, itu benar-benar sedikit merusak pemahamanku. Li Qian berdiri di dekat waduk, merenungkan informasi yang diungkapkan Peng Zhongyan dan Zhu Guanyu. Sesaat, pikirannya dipenuhi berbagai pikiran dan ia memikirkan banyak hal. Tepat saat ia sedang teralihkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan baik, sebenarnya, itu bukan suatu kecelakaan. Karena ini sesuai dengan harapan semua orang. Tiba-tiba, terdengar ledakan di waduk. Sama seperti ledakan sebelumnya, sesosok tubuh melesat keluar dari cipratan air yang dahsyat akibat ledakan tersebut. Mata Li Qian tajam. Ia langsung mengenali sosok itu hanya dengan sekali pandang. Ini boneka kayu berusia 1000 tahun, peliharaan seniormu. Sepertinya pertempuran di bawah air sedang tidak berjalan lancar. Saat dia berbicara, alisnya berkerut dalam, dan hatinya dipenuhi kekhawatiran. Sayangnya, saat ini mereka hanya bisa khawatir dan tidak bisa berbuat apa-apa atau membantu. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa ia campuri sama sekali. Belum lagi dirinya, bahkan Chu Jianghe dan dua orang lainnya hanya bisa memainkan peran yang sangat terbatas. Boneka kayu berusia 1000 tahun itu diserang dan terlempar keluar dari waduk, menderita luka serius. Untungnya, semua hewan peliharaan tipe kayu memiliki kemampuan penyembuhan diri tertentu. Setelah kilatan lampu hijau, kondisinya membaik secara signifikan. Tepat ketika keadaan membaik, ia bergegas masuk ke air lagi. Bab 102. Fakta bahwa boneka kayu berusia 1000 tahun itu bergegas masuk ke air dengan tidak sabar, dan bahkan hanya menerima perawatan sederhana, menunjukkan bahwa situasi di dalam air tidak optimis. Saat semua orang menunggu dengan cemas, cahaya merah aneh tiba-tiba meluap dari waduk. Minggir. Pengalaman Chu Jianghe tidak sebanding dengan Li Qian dan Chu Shiran. Melihat kejadian ini, ia langsung angkat bicara dan mengingatkan mereka dengan waspada. Mendengar ini, semua orang tanpa sadar mundur, dan tepat saat mereka mulai mundur. Ledakan. Di tengah cahaya merah terang itu, sebuah bola energi merah dengan diameter lebih dari 10 meter tiba-tiba melesat keluar, meledakkan seluruh reservoir. Di lubang inilah, karena air didorong menjauh oleh bola energi merah, semua orang melihat. Sebuah retakan biru tua muncul entah dari mana seperti bekas luka di suatu tempat dekat bagian tengah dasar waduk. Di celah biru tua itu, kepala binatang buas dengan diameter sekitar 7 atau 8 meter muncul sebagian besarnya. Meskipun hanya separuhnya yang terlihat, Li Qian melirik sekilas sebelum aliran air menutup dan dengan jelas melihat ada tanduk tajam di kepala binatang itu. Kepala binatang itu tampak sangat mirip dengan kepala badak, tetapi perbedaannya adalah ia lebih ganas dan mengerikan daripada kepala badak, dengan taring dan duri yang terekspos di atasnya. Tentu saja, perbedaan terbesarnya adalah ukurannya. Tidak ada spesies badak yang memiliki diameter kepala 7 atau 8 meter. Saat mereka melihat kepala binatang buas itu, mereka paham bahwa bola energi dipancarkan olehnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, aliran air tertutup lagi dan gambar itu menghilang. Apakah ini kekuatan mengerikan setingkat kaisar? Setelah gambar itu menghilang, Niu Fengjin menelan ludahnya dan mengeluarkan suara serak. Baru saja, ketika bola energi berdiameter 10 meter meledak, hatinya begitu ketakutan hingga hampir hancur. Dia 100% yakin bahwa jika bola energi sebesar itu menyentuhnya sedikit saja, dia akan langsung berubah menjadi abu dan lebih mati daripada mati. Niu Aihua mengerutkan kening dan menambahkan, ini adalah saat ia belum sepenuhnya menembus celah yang tidak stabil. Ia tidak ingin meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsinya sendiri, tetapi itulah kenyataannya. Entah ia mengatakannya atau tidak, hal itu tidak akan mengubah apapun. Berbicara bahkan bisa menjadi peringatan. Setelah mendengar perkataan Niu Aihua, Chu Jianghe berkata dengan tegas, monster seperti ini tidak boleh dibiarkan keluar. Setelah berkata demikian, dia pun bersiap masuk ke dalam air untuk membantu Tai Lao dan yang lainnya. Chu Jianghe siap, dan yang lainnya juga bersemangat untuk mencoba. Namun, tepat saat mereka hendak bertindak, tiba-tiba, terjadilah percikan keras, dan kemudian, di depan mata semua orang yang terkejut, seluruh waduk terbelah oleh kekuatan energi yang tak terlihat. Seluruh waduk terbelah oleh energi tak kasat mata, membentuk jurang sepanjang 3 atau 400 meter yang menembus jauh ke dasar waduk. Jurang itu tak dapat menutup untuk sementara waktu, seolah-olah ditopang oleh energi tak kasat mata. Faktanya persis seperti dugaan mereka. Di dasar jurang, mereka melihat seekor binatang peliharaan yang tubuhnya serba hitam, memiliki 4 sayap di punggungnya, dan bergaris-garis hijau tua. Hewan peliharaan ini sangat mirip belalang sembah, lebih tepatnya, ini benar-benar belalang sembah. Belalang sembah yang jauh lebih besar dari belalang sembah biasa dan berdiri tegak dengan kedua kakinya. Ini hewan peliharaan ketiga Tai Lao, hewan peliharaan tipe luar angkasa. Li Qian berbicara tanpa sadar ketika melihat hewan peliharaan berbentuk belalang sembah ini berdiri tak jauh dari Tai Lao. Namun, dia tidak tahu jenis hewan peliharaan apa ini. Sebagai seorang peternak, ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hewan peliharaan, tetapi ia hanyalah seorang siswa sekolah menengah, dan mustahil baginya untuk mengetahui semua jenis hewan peliharaan, terutama beberapa yang kurang populer. Li Qian tidak mengenali hewan peliharaan berbentuk belalang sembah ini, tetapi orang lain mengenalinya. Niu Aihua berkata dengan terkejut, itu belalang sembah bersayap 4.
Tepat ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini, agak bingung dan kehilangan arah, suara Tai Lao terdengar dari dasar jurang, jangan hanya berdiri di sana dan menonton. Manfaatkan kesempatan ini, mari kita serang bersama dan menangkisnya. Dari sini kita juga dapat mendengar bahwa jurang yang terbagi menjadi dua sisi ini adalah mahakarya belalang sembah bersayap 4. Tai Lao menciptakan kesempatan bagi mereka untuk langsung menyerang monster yang masih terjebak di celah yang tidak stabil. Faktanya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tidak mudah untuk memisahkan reservoir bahkan jika belalang bersayap 4 telah mencapai tingkat ke-9 penguasa. Dengan kata lain, bahkan jika hal itu dapat dilakukan, hal itu tidak akan bertahan lama. Alasan mengapa mereka dapat melakukannya dengan relatif mudah saat ini tidak terlepas dari tindakan mereka sebelumnya yang memutus sumber banjir dan meningkatkan debit banjir. Mendengar pengingat Tai Lao, dan melihat monster badak itu masih terjebak di celah yang tidak stabil, tidak bisa masuk atau keluar, dan tampaknya tidak menimbulkan ancaman apapun, Niu Venjin terkekeh dan memerintahkan hewan peliharaannya tanpa ragu, lalu bergegas turun. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini untuk menghajar anjing yang tenggelam? Mata Li Qian pun berbinar, lalu dia berteriak, Qizi, Xiao Liu, dan yang lainnya, serang aku bersama-sama. Di bawah komandonya, 8 Frostfire Demon Salamander menggunakan keterampilan api hampir pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, kelima naga bersisik hijau itu juga tidak sopan dan bekerja sama satu sama lain untuk menggunakan keterampilan berbasis angin secara diam-diam. Api memanfaatkan angin dan kekuatannya meningkat drastis dalam sekejap, lalu membombardir celah yang tidak stabil itu sekaligus. Tepatnya, ia membombardir monster tipe badak yang terjebak di tengah retakan yang tidak stabil. Raungan, raungan, raungan. Monster tipe badak itu diserang oleh semua orang, dan segala macam keterampilan dilancarkan kepadanya secara gila-gilaan, membuatnya meraung kesakitan. Meskipun berkulit tebal dan memiliki pertahanan yang luar biasa, ia hanya bisa pasif menerima pukulan saat menghadapi dilema seperti itu, dan ia juga akan merasakan sakit. Lagi pula, meskipun Anda menggunakan pisau untuk menggores kuku, pada akhirnya pisau itu akan menggores daging Anda. Terlebih lagi, hewan peliharaan Tai Lao, Mu Qianqian dan Zhao Siwei bukanlah pisau kecil, dan mereka menimbulkan ancaman tertentu. Monster berbentuk badak itu merasa sangat terganggu dengan serangan itu dan tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat hal ini, Tai Lao yang sudah berpengalaman tiba-tiba berteriak dan memperingatkan, minggir. Faktanya, semua orang melihat mantra yang diucapkan monster badak sebelum ayunannya, dan dengan pengingat Tai Lao, mereka mundur tanpa ragu-ragu atau melawan. Ledakan. Tepat saat mereka keluar dari jurang, sebuah bola energi merah dengan diameter yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, sekitar 15 meter, melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bola energi itu meledak dan melesat ke langit, seakan-akan menghamburkan awan. Dengan kekuatan dan kecepatan seperti itu, jika tubuhnya tidak terjebak dalam celah yang tidak stabil dan tidak dapat dilepaskan secara fleksibel, dan hanya dapat diledakkan ke satu arah, tidak ada hewan peliharaan di tempat kejadian yang akan mampu menahannya kecuali belalang sembah bersayap 4 dari sistem luar angkasa. Adapun Beastmaster, tidak perlu disebutkan. Bab 103. Karena lintasannya relatif lurus dan dapat dilihat dengan jelas, dan dengan pengingat yang disengaja dari Tai Lao, semua orang terhindar dari serangan bola energi merah dengan aman. Lanjutkan. Setelah dengan mudah menghindari serangan monster badak, Li Qian tersenyum, lalu bergegas menuruni jurang lagi, siap untuk mencoba lagi dengan 2, 3, 4. Setelah pengalaman perkelahian geng pertama, semua orang bekerja sama pada kali kedua dan menyerang dengan lebih terampil. Mereka mengendalikan hewan peliharaan mereka dan menggunakan berbagai keterampilan tanpa membuang banyak energi dan tidak terjadi konflik keterampilan. Babak keterampilan berikutnya diluncurkan, dan tanpa kejutan apapun, monster badak itu dikalahkan dan meraung lagi. Dengan cara ini, setelah 3 putaran serangan, tampaknya semuanya berjalan dengan baik, tetapi Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Serangan itu memang menyebabkan beberapa kerusakan pada monster badak, tetapi semua orang dapat melihat bahwa kerusakannya tidak fatal. Sisik hitam yang menutupi seluruh kepalanya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan sehingga sebagian besar kekuatan serangan diblokir oleh sisik ini. Bukan hanya itu saja, serangan-serangan yang dilancarkan masa seakan-akan menjadi tantangan terus-menerus bagi martabat si kuat bagi monster badak, dan itu pun membangkitkan keganasannya. Raungan, raungan, raungan. Mata monster badak itu berwarna merah darah, napasnya bagaikan guntur, dan mulutnya yang besar bagaikan jurang mengeluarkan semburan suara gemuruh yang menakutkan dan menakjubkan. Ia sangat marah dan sangat manik. Bahkan Li Qian jelas bisa merasakan kemarahan dan kegilaan ini. Ia terus berjuang, mencoba mendorong keluar, mencoba melepaskan diri dari celah yang tidak stabil. Masih ada beberapa efeknya. Dibandingkan saat pertama kali aku melihatnya, hanya setengah kepalanya yang terekspos. Pada saat ini, seluruh kepala ganas telah muncul. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, faktanya. Dengan begitu banyaknya serangan bersama dalam waktu yang lama, mereka tidak hanya gagal mengusir monster badak itu, tetapi monster itu malah menerobos mereka lagi. Situasinya menjadi salah. Li Qian memandang monster badak di celah yang tidak stabil dan berkata dengan khawatir, "Oh Tai, situasinya tidak terlihat baik." Tidak buruk, malah sangat buruk. Setelah mendengar ini, Tai Lao mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sekalipun kau masih bisa bertahan dan terus menyerang, belalang sembah bersayap 4-ku akan segera tak mampu bertahan.
Mendengar ini, Li Qian menatap belalang sembah bersayap empat itu dan melihatnya masih berdiri di sana, tak bergerak, dengan lengan pedangnya terayun ke depan. Ia pun mengerti. Pada saat ini, parit di waduk tersebut masih ada dan masih bisa mengalirkan air, berkat keluaran energinya yang terus-menerus. Kalau sudah tidak bisa bertahan lagi, permukaan air akan langsung tertutup. Kalau begitu, kita harus bertarung di dalam air, yang pasti akan lebih merepotkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Qian bertanya tanpa sadar, sedikit bingung. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Tai Lao. Jika Tai Lao tidak dapat berbuat apa-apa, maka ia hanya bisa mengundurkan diri dan membawa orang tuanya pergi dari kota Lingsui untuk sementara waktu. Meskipun dia punya bakat, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang siswa SMA. Dia tidak bisa menahan runtuhnya langit. Tidak ada gunanya terus menyerang secara membabi buta seperti ini. Tai Lao melirik semua orang dan mengungkapkan pikirannya, baru saja, saya sudah merekam video situasi di sini dan mengirimkannya kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Ada profesor di sekolah yang berspesialisasi dalam mempelajari binatang ajaib. Saat ini, kita hanya bisa meminta mereka untuk segera memeriksa dan melihat apakah mereka bisa menemukan kelemahan binatang ajaib ini. Jika tidak menemukan kelemahan, melanjutkan dengan gegabah hanya akan membuang-buang tenaga dan waktu. Saat dia berbicara, telepon genggamnya tiba-tiba bergetar. Ini dia. Pasti ada balasan dari sekolah. Tanpa ragu, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai melihatnya. Melihat ini, Li Qian juga menunjukkan antisipasi. Saya berharap sekolah dapat menemukan solusi untuk masalah tersebut. Apakah ada solusinya? Niu Fenjin bertanya dengan tidak sabar sebelum Tai Lao mengamatinya lama. Tai Lao mengambil kembali ponselnya dan mengumumkan beberapa informasi yang telah diperolehnya. Binatang ini disebut badak naga iblis. Bentuknya seperti badak, tetapi sebenarnya, ia memiliki darah naga. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang kuat. Serangan biasa tidak akan memberikan banyak kerusakan padanya. Mata Chu Jianghe tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Kalau tipe naga, bisakah kita menggunakan skill tipe S untuk menghadapinya? Tai Lao menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran-pikiran tak realistis yang muncul di benak Chu Jianghe. Sedangkan untuk elemen es, kita hanya punya salamander iblis api es berkepala 8 milik Li Qian dan serigala salju milik gadis kecil itu. Meskipun mereka memang bisa berperan dalam menahan mereka, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sekalipun mereka bisa menahan mereka, itu tidak akan banyak berpengaruh. Niu Aihua merentangkan tangannya dan bertanya dengan kesal, lalu kita hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak berbuat apa-apa. Tai Lao menggelengkan kepalanya lagi, nadanya tak banyak berubah, tidak, masih ada jalan. Aku menyebutnya jalan, tapi sebenarnya itu kelemahannya. Tanpa membuat siapapun penasaran, ia langsung mengungkapkan kelemahan badak naga iblis. Badak naga iblis memiliki 5 sisik berwarna lebih terang di perutnya. Pertahanan kelima sisik berwarna lebih terang itu jauh lebih lemah daripada sisik biasa. Hanya dengan menyerang kelima sisik itu kita dapat menghancurkan pertahanannya dan menyebabkan kerusakan fatal padanya. Kata-kata Tai Lao membuat semua orang tampak gembira. Akhirnya menemukan cara untuk menghadapi orang ini. Namun tak lama kemudian, kegembiraan di wajah semua orang sirna lagi karena mereka semua teringat pada suatu masalah. Chu Siran bertanya, badak naga iblis memiliki 5 sisik berwarna lebih terang di perutnya. Namun, jika kita ingin menyerang kelima sisik itu, kita harus menunggu sampai ia menembus dan memperlihatkan perutnya. Namun, pada saat itu, bahayanya akan meningkat pesat. Ya, saat itu, cengkraman celah yang tidak stabil itu akan jauh lebih lemah, dan kemampuannya untuk melepaskan jurus akan menjadi lebih fleksibel. Seru Zhu Bingqing, dengan kecepatan bola energi tadi, kita tidak akan bisa menghindarinya. Tidak ada jalan lain selain ini. Tai Lao juga tahu masalahnya, tetapi dia tahu lebih jelas lagi bahwa saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Sebenarnya, kita punya cara lain. Li Qian terus menatap badak naga iblis, dan tiba-tiba, dia berkata dengan suara tenang. Maksudmu? Celahnya. Zhu Guanyu menoleh setelah mendengar ini dan dengan cepat memahami ide Li Qian. Li Qian mengangguk dan mengungkapkan pikirannya. Retakan yang tidak stabil itu tidak beraturan, panjang, dan sempit. Selain tempat badak naga iblis mengeluarkan kepalanya, masih ada ruang di atas dan di bawahnya. Kita bisa dengan mudah menyelinap ke sini dan menyerang perutnya dari dalam. Bab 104. Biar aku saja. Setelah mendengarkan analisis Li Qian, mata semua orang berbinar, dan Chu Jianghe bahkan langsung menawarkan diri. Tidak, bukan hanya kau, tapi kami berenam, para master binatang tingkat penguasa, juga tidak bisa melakukannya. Kita sudah bisa menjadi ancaman bagi badak naga iblis ini. Mustahil baginya untuk membiarkan kita lewat. Kita pasti akan dihadang habis-habisan olehnya. Tai Lao menggelengkan kepalanya dan mengutarakan pendapatnya. Mari kita coba dulu, kata Chu Jianghe dengan enggan. Setelah berkata demikian, dia langsung bertindak sambil ditahan oleh yang lain, dan mendekat dengan tenang. Hati-hati. Li Qian melihat mata badak naga iblis tiba-tiba melirik Chu Jianghe dan segera memperingatkannya. Mundur. Chu Jianghe juga orang yang tegas. Melihat badak naga iblis menyadari tindakannya, ia mundur tanpa ragu. Ledakan. Detik berikutnya setelah Chu Jianghe mundur, sebuah bola energi merah besar melesat keluar dan menghantam tempat dia baru saja berdiri. Chu Jianghe nyaris menghindari serangan itu.
Ia tak bisa menahan diri untuk mendesah panjang. Terlalu berbahaya. Jika bukan karena pengingat Li Qian, jika ia tidak mundur tanpa ragu, ia mungkin sudah terkubur dalam bola energi merah itu sekarang. Tuan Tai, analisis Anda benar. Saya khawatir tidak seorang pun dari kita berenam yang bisa lolos. Setelah menghindari serangan itu, Chu Jianghe merasa lega, tetapi juga jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Meskipun badak naga iblis adalah makhluk ajaib dan tidak memiliki rasionalitas, bukan berarti ia tidak memiliki rasa bahaya. Sebaliknya, persepsinya sangat tajam, terutama ketika seseorang mencoba mendekati kelemahannya. Ini bukan kebijaksanaan, melainkan naluri makhluk luar biasa. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula naluri ini. Jadi, kami berenam tidak bisa melewatinya. Tai Lao mengangguk setuju, lalu menambahkan penjelasan. Sambil berbicara, dia melirik Chu Shiran, Zhu Bingqing dan Niu Fengjin secara sengaja atau tidak sengaja. Keenamnya merupakan ancaman bagi badak naga iblis. Jika mereka tidak bisa lolos, tentu saja harapan harus dititipkan pada Chu Shiran dan dua lainnya. Adapun Li Qian, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Itu adalah pelatih berbakat yang direkrut oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu dengan biaya yang sangat besar. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya membahayakan dirinya sendiri? Bagaimana kalau aku mencobanya? Kata Niu Fengjin dengan takut-takut dan tidak percaya diri. Menurut Tai Lao, jika mereka berenam tidak bisa masuk, maka yang tersisa hanyalah mereka bertiga, Li Qian, dan sekelompok orang dari Biro Keamanan Publik. Li Qian masih siswa SMA, dan sejujurnya, dia tidak terlibat dalam masalah ini. Tidak ada alasan untuk menempatkannya dalam bahaya. Sedangkan Zhu Bingqing dan Chu Shiran, keduanya perempuan. Adapun orang-orang di Biro Keamanan Publik, kecuali Direktur Peng Zhongyan, yang lainnya memiliki kekuatan terbatas. Bahkan Direktur Peng Zhongyan pun hanya bisa menonton dan melihat. Sekalipun berhasil masuk, mungkin tidak banyak gunanya. Jadi setelah semua perhitungan, dialah orang yang paling cocok sejauh ini. Bisakah kau melakukannya? Melihat Niu Fengjin bersemangat mencoba dan dengan sikap siap mati, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Niu Fengjin tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu berbalik dan menatap Li Qian dengan bingung dan kehilangan arah, tidak begitu mengerti apa maksudnya. Badak naga iblis adalah makhluk luar biasa setingkat kaisar, dan juga binatang ajaib. Bahkan jika kau menemukan kelemahan orang ini, bisakah kau mematahkan kelemahannya? Li Qian menghela napas lega. Meskipun ia tidak ingin mengecilkan hati Niu Fengjin, ia tetap mengungkapkan kekhawatirannya. Jika kita gagal dalam serangan pertama dan orang itu waspada, kita mungkin tidak akan mendapat kesempatan kedua. Untuk menggambarkan keseriusan masalah ini, Li Qian menambahkan. Perkataannya menyebabkan semua orang terdiam. Setelah berpikir sejenak, mereka semua mengerti bahwa kekhawatiran Li Qian beralasan. Kesempatan ini langka, mungkin hanya datang satu kali saja, jadi mereka tidak boleh bertindak gegabah dan harus mempunyai rencana yang matang. Niu Fengjin awalnya agak malu-malu, tetapi ia terpaksa berdiri karena situasi ini. Kini, terprovokasi oleh kata-kata Li Qian, ia langsung merasa sedikit kesal, tetapi tepat saat hendak berbicara, ia tiba-tiba berhenti. Setelah memikirkannya, dia harus mengakui bahwa dia tidak 100% yakin bahwa dia bisa mematahkan kelemahan badak naga iblis. Lepaskan aku. Chu Shiran melihat momentum Niu Fengjin tiba-tiba melemah, dan menyadari bahwa dia tidak yakin, jadi dia berdiri tanpa ragu-ragu. Kekuatan fisik serigala saljuku sudah pulih dengan baik, dan elemen esnya memiliki efek penghambatan tertentu terhadap elemen naga, jadi jika aku pergi ke sana, aku seharusnya bisa mematahkan kelemahan badak naga ajaib itu. Mungkin untuk meyakinkan semua orang, tambahnya lagi. Setelah mendengar inisiatif Chu Shiran, semua orang terdiam. Jelas mereka masih merasa ragu. Suasana seketika berubah menjadi hening mencekam. Raung. Pada saat ini, badak naga iblis meraung lagi dan melepaskan bola energi yang melesat ke langit. Meski tidak mengenai siapapun, aura mengerikan itu tetap membuat semua orang menoleh ke samping. Mereka melihat dengan jelas seluruh kepala badak naga iblis terekspos, bahkan sebagian besar lehernya terekspos. Aku tidak sabar lagi. Li Qian menggelengkan kepalanya setelah melihat pemandangan ini. Sebenarnya, ada orang yang lebih cocok di sini. Ya, orang itu adalah aku. Katanya sambil menunjuk hidungnya dan berkata dengan santai. Tentu saja, jika kita sampai pada akar permasalahannya, tidak ada yang dapat kita lakukan. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah melaksanakan misi seperti itu. Itu badak naga ajaib tingkat kaisar. Sekalipun kau bisa menyerang kelemahannya tanpa ragu, kau mungkin tidak bisa melukainya dengan serius. Jika kita gagal dalam satu serangan, konsekuensinya akan sangat buruk. Aku bisa membawa 8 salamander iblis api beku ke celah yang tak stabil. Kekuatan serangan gabungan 8 salamander iblis api beku tak bisa diremehkan, lanjut Li Qian. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Kekuatannya setidaknya tidak sebanding dengan serigala salju guru Chu Shiran. Akan tetapi, karena hal ini agak mengecilkan hati, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak. Melihat Li Qian benar-benar menawarkan diri, Tai Lao menghentikannya tanpa ragu dan tegas sebelum orang lain sempat berbicara. Yang lain bereaksi setelah mendengar ini dan menggelengkan kepala tanpa sadar. Badak naga iblis sangat kuat dan memiliki daya rusak yang luar biasa. Jika ia berhasil menembus celah yang tidak stabil, seluruh kota Lingsui akan menghadapi bencana yang sangat tragis.
Namun, jika kita membandingkan bencana yang dapat diperkirakan ini dengan perilaku berisiko Li Qian, sulit untuk mengatakan mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat. Dengan bakat kultivasi yang telah ditunjukkan Li Qian, jika ia terus berkembang ke arah ini, kontribusinya terhadap dunia penjinakan binatang manusia akan tidak terbatas di masa depan. Jangan khawatir, aku yakin bisa membicarakan ini. Li Qian menyadari kebingungan semua orang dan tersenyum tipis. Di permukaan, akulah yang paling lemah dan paling tidak mungkin menarik perhatian. Aku akan pergi bersamamu. Jika kita bekerja sama, kita akan memiliki peluang yang lebih baik. Chu Shiran tidak menghentikan Li Qian, tetapi berkata dengan nada tegas bahwa dia siap bertarung berdampingan dengannya. Bab 105. Tidak, ini terlalu berbahaya. Meskipun dia tahu bahwa perkataan Li Qian masuk akal dan merupakan solusi terbaik saat ini, Tai Lao tetap menolak tanpa ragu. Dia tidak peduli apakah itu penting atau tidak, dan tidak peduli apa yang akan terjadi di kota Lingsui, dia hanya tahu bahwa Li Qian adalah pelatih jenius yang keselamatannya telah berulang kali diperingatkan sekolah untuk dipastikan. Universitas Penjinak Binatang Sasu terletak di provinsi wilayah barat yang terpencil, yang kurang diminati oleh orang-orang berbakat. Kita akhirnya menghabiskan banyak uang untuk merekrut orang jenius seperti itu, dan kita tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi. Tuan Tai, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun yang bisa membuatku terbunuh. Li Qian tertawa. Dan jangan anggap aku seperti anak SMA. Padahal, aku sudah sangat dewasa. Kalau ada yang salah, aku akan segera mundur. Li Qian terus membela diri. Tai Lao meliriknya dan berkata, aku tidak sadar rambutmu belum tumbuh. Li Qian tanpa malu-malu mendekat dan berkata, bagaimana kau tahu kalau rambutku belum tumbuh? Mungkin aku sudah tidur dengan banyak gadis di sekolah. Untuk membantah perkataan Tai Lao, dia tidak ragu-ragu menyiramkan air kotor ke dirinya sendiri. Jangan menyanjung diri sendiri. Sekolah kami telah menyelidikimu. Kau belum pernah memegang tangan perempuan atau mencium perempuan seumur hidupmu. Tai Lao menyerang tanpa ampun. Sayang sekali wajah cantikmu terbuang sia-sia. Li Qian mengerutkan kening ketika mendengar ini. Tuan Tai, kami bisa menyelidikinya, tapi bisakah Anda tidak memberitahu siapapun? Saya tidak ingin menyelamatkan muka. Puci. Niu Fenjin tak dapat menahan tawanya. Chu Shiran memutar matanya dengan kesal, apanya yang lucu? Li Qian masih anak SMA. Bukankah wajar kalau dia sedikit lebih polos? Tidak seperti kamu, yang suka main-main di luar. Mulut Niu Fenjin berkedut, ini juga bisa melibatkanku. Singkatnya, Tuan Tai, jangan khawatir, saya tidak akan bercanda tentang hidup saya. Setelah tenang, ekspresi Li Qian berubah serius. Kau harus berpikir matang-matang, menjadi pahlawan itu tidak mudah. Sikap Tai Lao tampak sedikit melunak. Aku tahu kalau aku tidak hati-hati, aku akan menjadi martir. Canda Li Qian. Kalau begitu, mari kita coba. Tai Lao akhirnya menghela napas dan setuju dengan enggan. Melihat dia telah berhadapan dengan Tai Lao, Li Qian segera mengalihkan targetnya dan menatap Chu Shiran. Guru Chu, jangan ikuti aku, katanya santai, dengan aku memimpin 8 salamander iblis api beku, kekuatan serangannya seharusnya sudah cukup. Lagi pula, pergi sendirian lebih tersembunyi dan kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian. Tidak, aku harus bertindak bersamamu. Ini masalah antara ketiga keluarga kita. Kita tidak punya alasan untuk hanya berdiam diri dan menonton. Chu Shiran berkata dengan tegas, jika kita bertindak bersama, setidaknya kita bisa membantu mengatasinya. Lupakan saja. Kamu masih sangat muda dan bahkan belum punya pacar, Li Qian mengingatkan dengan suara rendah. Alis Chu Shiran terangkat, setidaknya kita berpegangan tangan. Li Qian terdiam sesaat. Apakah masalah ini belum terselesaikan? Orang tuaku masih muda. Kalau terjadi apa-apa pada mereka, kita bisa punya anak lagi, saran Li Qian dengan tulus. Chu Shiran menatap badak naga iblis dan menjawab dengan tenang, orang tuaku masih bisa bereproduksi. Li Qian. Pada titik ini, keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mereka berdua tahu bahwa mereka tidak dapat membujuk satu sama lain. Mereka memperhatikan dengan saksama dan mulai bersiap. Melihat hal ini, Zhou Weiping berbisik kepada Xiang Tilao, apakah kamu benar-benar setenang itu? Tai Lao melirik belalang sembah bersayap empatnya dan berkata, ayo kita coba. Anak ini terlihat ceria, tapi sebenarnya dia sangat keras kepala. Begitu dia sudah memutuskan, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Sebelum masuk, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, belalang sembah bersayap empatku dapat menggunakan kemampuan teleportasi untuk langsung mengeluarkan Li Qian. Zhou Weiping mengangguk setelah mendengar ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Tai Lao berani membiarkan Li Qian mencobanya. Ternyata dia punya rencana cadangan. Dia bertanya dengan hati-hati, di mana gurunya? Kita hanya bisa berharap yang terbaik, kata Tai Lao tanpa ekspresi. Dia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi Li Qian pada saat kritis. Ayo pergi. Setelah membuat keputusan, Li Qian sama sekali tidak ragu. Ia melirik Chu Shiran, yang langsung mengerti maksudnya dan mengangguk tegas. Berlindung, teriak Tai Lao, dan segera memerintahkan ketiga hewan peliharaannya yang lain untuk melancarkan serangan. Saat perintah Tai Lao turun, semua orang yang hadir, kecuali Li Qian dan Chu Shiran, mengambil tindakan dan melancarkan serangan terhadap badak naga iblis. Suara ledakan terus-menerus terdengar.
Badak naga iblis merasa kesal dan kesakitan setelah diserang, jadi dia tidak ragu menggunakan bola energi merah untuk melawan. Saat berikutnya setelah skill bola energi merah dilepaskan, Li Qian dan Chu Xiran melangkah bersamaan. Keduanya bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Badak naga iblis baru saja mengaktifkan sebuah skill. Logikanya, skill itu masih dalam tahap pendinginan skill dan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Tentu saja, hal lain yang sangat penting adalah serangan terus-menerus dari orang lain. Terutama serangan dari 6 penguasa binatang tingkat penguasa, yang dipimpin oleh Tai Lao. Masih ada beberapa ancaman. Saat berhadapan dengan serangan dari yang lain, badak naga kemungkinan besar akan mengabaikan keduanya. Lagi pula, di mata badak naga iblis, mereka hanya dua semut. Inilah yang dipikirkan Li Qian. Ternyata, tebakannya tidak salah. Badak naga iblis memang mengabaikan mereka. Mereka tiba di celah yang tidak stabil itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika mereka sampai di sana, mereka semua menghela napas lega. Pada saat ini, mereka aman, sebagaimana yang mereka duga. Karena badak naga iblis hanya memperlihatkan kepalanya, ia tidak dapat menyerang mereka berdua dalam situasi seperti itu. Li Qian mendongak, melirik kepala badak naga iblis yang tersangkut di celah yang tidak stabil, lalu bertanya sambil tersenyum, "Guru Chu, bagaimana menurutmu?" Chu Xiran juga mendongak dan berkomentar dengan dua kata, "Besar." Li Qian tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak hanya besar, tapi juga jelek." Chu Xiran mengerutkan kening dan setuju, memang jelek. Jika makhluk seburuk itu muncul di planet leluhur, itu pasti akan membuat banyak bunga dan tanaman takut. Li Qian mengerucutkan bibirnya. Chu Xiran menatap Li Qian dan berkata, "Aku tidak percaya kamu masih ingin bercanda saat ini." Li Qian berkata jujur, "Aku tidak bisa menahannya. Kalau aku tidak bercanda, mungkin aku akan sangat gugup sampai kakiku gemetar." "Itu reaksi yang normal, oke," kata Chu Xiran tanpa berkata-kata. "Oke, waktunya hampir habis, ayo kita bertindak cepat. Aku sangat sibuk sepanjang malam sampai-sampai tidak tidur semenit pun. Ayo cepat pulang dan tidur setelah selesai." Li Qian menatap retakan yang tidak stabil di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Chu Xiran tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu bereaksi, tersenyum kooperatif, dan melanjutkan, "Siapa bilang tidak? Kau tahu, tidur sangat penting bagi kita para gadis. Kalau kau kurang tidur, kau akan punya lingkaran hitam di bawah matamu." Sambil ngobrol dan tertawa, mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, memasuki celah yang tidak stabil. Bab 106. Gugu-gugu. Li Qian dan Chu Xiran memasuki celah yang tidak stabil, tetapi yang tidak mereka duga adalah setelah melewati lapisan seperti film tipis, mereka benar-benar memasuki aliran air. Mereka berdua tidak memperhatikan dan tersedak air. Setelah saya sadar, saya segera menahan napas dan merasa lebih baik. Untungnya, saya telah mengalami umpan balik evolusi dan kebugaran fisik saya telah meningkat pesat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan lama di air. Ini benar-benar penipuan. Informasi apa yang diberikan Chu Jianghe kepadaku? Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati, karena ia benar-benar tertipu begitu ia masuk. Ya, sebelum masuk, Li Qian dan Chu Xiran tentu saja bertanya kepada Chu Jianghe dan dua orang lainnya. Informasi yang kami dapatkan adalah, setelah kami masuk, akan ada lembah di sini. Sekarang tampaknya tidak ada lembah sama sekali. Jelas itu danau atau kolam. Untungnya, dari air yang baru saja masuk ke tenggorokanku, aku bisa tahu bahwa itu bukan air asin, yang setidaknya mengesampingkan kemungkinan kalau itu berasal dari laut. Namun mengingat ketiga perusahaan tersebut tidak ada di sini selama hampir 2 tahun, bukan tidak mungkin keadaan telah berubah secara dramatis. Lagi pula, ada bidang dimensi makhluk luar biasa di dalam celah yang tidak stabil, dan pertarungan yang sedikit lebih besar dapat menyebabkan perubahan besar di medan perang. Yang terpenting adalah meskipun Anda harus memarahi ketiga orang yang tidak dapat diandalkan itu, Anda harus kembali dengan selamat. Pada saat ini, hal yang paling mendesak adalah menyelesaikan ancaman yang ditimbulkan oleh badak naga iblis. Memikirkan hal ini, mereka berdua segera menstabilkan tubuh mereka di dalam air, dan kemudian memfokuskan perhatian mereka pada retakan yang tidak stabil di depan mereka. Setelah melewati celah yang tidak stabil dan tiba di sisi lain, mereka berdua akhirnya melihat wujud lengkap dari badak naga iblis. Dilihat dari penampilannya saja, ia tampak seperti badak besar. Panjangnya diperkirakan ratusan meter. Tingginya sekitar 70 atau 80 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna hitam pekat. Bagian tubuhnya yang paling berbeda dari badak adalah ekornya. Sama sekali tidak mirip buntut sapi. Tapi bentuknya mirip ekor buaya. Tetap di dalam air, sambil menatap badak naga besar, keduanya mendapati bahwa saat ini, badak itu terjebak di celah air yang bersinar biru. Retakan dengan cahaya biru adalah retakan yang tidak stabil. Melihat pemandangan ini, Li Qian tiba-tiba menyadari sesuatu. Sesuatu yang samar-samar ia rasakan sebelumnya, tetapi ia tidak pernah tahu apa yang salah. Air. Ya, itu air. Dikombinasikan dengan sisa permukaan air di waduk dan beberapa gelombang besar yang terlihat sebelumnya, dapat dipastikan bahwa volume air totalnya tidak normal. Jelas sekali terlalu banyak. Pada saat ini, saya akhirnya mengerti segalanya.
Sebelumnya, saat badak naga iblis menerobos celah yang tidak stabil, ia pasti mengeluarkan banyak air dari danau. Sambil melambaikan tangannya, Li Qian memberi isyarat beberapa kali ke arah Cusiran. Cusiran menebak dan secara kasar mengerti maksudnya. Carilah kelemahan badak naga iblis. Cahaya di dalam air agak redup. Li Qian berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan menyalakan lampu. Berkat fakta bahwa teknologi di dunia penjinakan binatang ini jauh lebih maju daripada di kehidupan sebelumnya, ponsel Li Qian tidak hanya sangat terang, tetapi juga tahan air. Ia menyala dalam air yang redup bagaikan bintang kecil. Dengan penerangan lampu ponsel, visibilitas di dalam air menjadi jauh lebih baik. Keduanya tidak berani menunda sedetik pun dan segera bertindak. Meskipun seharusnya tidak ada makhluk luar biasa lain di samping badak naga iblis ini, kekuatan mereka terbatas, dan mereka tidak dapat bertahan lama di dalam air. Kita harus berpacu dengan waktu. Mereka berenang di air dengan target yang jelas, yaitu perut badak naga iblis. Li Qian telah mengalami satu umpan balik evolusi, dan itu berasal dari naga sisik hijau. Cusiran bahkan mengalami lebih dari satu umpan balik evolusi. Kebugaran fisik mereka jauh lebih unggul daripada orang biasa. Jadi tidak butuh waktu lama sebelum ia berenang ke perut badak naga iblis. Dengan bantuan cahaya dari ponsel mereka, keduanya segera melihat 5 sisik berwarna lebih terang di perut badak naga iblis. Di antara sisik-sisik hitam pekat, 5 sisik berwarna lebih terang ini menonjol. Setelah menemukan kelemahan badak naga iblis, Li Qian tidak ragu-ragu dan langsung melepaskan 8 salamander iblis api beku yang dipimpin oleh Xiao Liu dari bola penjinak binatang. Cusiran memanggil serigala salju. Kemunculan 8 Frostfire Demon Salamander dan Snow Wolves langsung membuat Demon Dragon Rhino waspada. Anda dapat melihat bahwa anggota tubuhnya mulai melambai dengan keras dan ekornya berayun maju mundur. Dalam situasi ini, tidak mengherankan jika badak naga iblis telah merasakan kehadiran mereka. Pada level badak naga iblis, bahkan jika kepalanya tersangkut di celah yang tidak stabil dan tidak dapat melihat pemandangan di sisi lain celah yang tidak stabil tersebut, ia masih dapat merasakan kehadiran Li Qian dan yang lainnya berdasarkan penginderaan energi atau gangguan aliran air. Alasan mengapa ia belum menarik kepalanya bukan hanya karena serangan Tai Lao dan yang lainnya benar-benar membuatnya kesal, tetapi juga karena secara tidak sadar ia merasa bahwa Xiao Liu dan yang lainnya bukanlah ancaman. 8 salamander api es yang dipimpin Xiao Liu hanya berada di level elit. Bahkan serigala salju Cusiran hanya berada di level komandan, dan ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara mereka dan badak naga. Setelah melepaskan Xiao Liu dan yang lainnya, mata Li Qian berkilat saat ia melihat bahwa meskipun badak naga iblis telah merasakan kehadiran mereka, ia tampaknya tidak berniat menarik kepalanya dan masih berusaha keras untuk menerobos celah yang tidak stabil itu. Dia mengambil tindakan lagi dan memanggil Qizai. Setelah memanggil Qizai, dia melambaikan tangannya. Cusiran mengerti maksudnya, dan tanpa ragu, dia berenang mendekat dan menunggangi naga Qizi bersamanya. Saat Li Qian menunjuk jarinya dan memberi perintah dalam pikirannya, Qizi langsung bergegas ke permukaan air. Bang! Menabrak. Tidak lama kemudian, kedua pria dan naga itu keluar dari air dan terbang ke udara. Untungnya, airnya tidak dalam. Setelah keluar dari air, Li Qian menghela napas panjang lega. Airnya tidak dalam, yang merupakan hal baik dan akan bermanfaat bagi tindakan mereka selanjutnya. Alasan mereka harus keluar dari air adalah karena mereka tidak punya pilihan. Lagi pula, 8 salamander api beku dan serigala salju di dalam air akan menggunakan jurus napas beku, mereka bersama-sama untuk menyerang bagian lemah badak naga. Di bawah wabah udara dingin yang mengerikan, danau kecil di bawahnya kemungkinan akan membeku menjadi es dalam sekejap. Salamander iblis api beku berkepala 8 dan serigala salju adalah hewan peliharaan dengan atribut es, jadi wajar saja jika mereka tak perlu dikhawatirkan, namun Li Qian dan Cusiran berbeda. Jika mereka tetap di dalam air, mereka pasti akan terkena dampaknya. Jadi mereka harus bergegas keluar dari air. Untungnya, air di danau kecil ini tidak dalam dan tidak terlalu memengaruhi kendali mereka. Ada satu hal lagi yang sangat penting, dan ini juga membuat mereka nyaman untuk menarik diri tepat waktu. Jangan terbang terlalu tinggi. Lagi pula, ini bukan planet leluhur, melainkan alam dimensi. Jika kau terbang terlalu tinggi, kau mungkin akan diincar makhluk luar biasa lainnya. Melihat Li Qian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, Cusiran mengingatkannya. Guru Chu, apakah Anda pernah memasuki celah dimensi? Li Qian menoleh dan bertanya pada Cusiran. Cusiran meliriknya dan berkata, tentu saja aku pernah ke sana. Guru Chu, tahukah Anda bahwa ini adalah pertama kalinya saya melewati celah yang tidak stabil dan memasuki bidang dimensi? Li Qian melihat sekeliling dengan penuh semangat. Aku tahu. Cusiran melihat ekspresinya dan berkomentar dengan acuh tak acuh, memang wajar kalau seorang pria akan mengalami fluktuasi emosi saat pertama kali. Tapi jangan lupakan bisnisnya. Li Qian. Dia selalu merasa bahwa Guru Chu yang mengemudi, tetapi tidak ada bukti. Bab 107. Tidak ada bukti yang mendukung kecurigaan tersebut, jadi Li Qian tidak peduli. Seperti yang dikatakan Cusiran, bisnis itu penting. Setelah merasakannya, dia memberitahu 8 salamander api beku yang dipimpin Xiao Liu tentang target yang perlu mereka serang melalui kontrak jiwa. Pada saat yang sama, Cusiran melakukan hal yang sama. Setelah berkomunikasi dan menghubungi satu sama lain, keduanya saling memandang dan tidak ragu lagi.
Mereka memberikan perintah yang sama hampir bersamaan, gunakan skill Frostbreath. Badak naga iblis memiliki darah naga di tubuhnya. Dapat dikatakan ia adalah tipe setengah naga. Berdasarkan hubungan pengekangan atribut, sistem es seharusnya dapat memberikan efek yang baik. Tai Lao tidak membantah hal ini. Justru berdasarkan hubungan yang terkendali inilah orang yang muncul di sini adalah Li Qian dan Chu Xiran. Bukan orang lain. Saat keduanya memberi perintah, binatang peliharaan berkepala 9 di danau kecil itu segera bertindak. Mereka membuka mulut mereka bersama-sama, dan udara dingin berwarna biru putih yang pekat menguar di mulut mereka. Pembuatan keterampilan menimbulkan fluktuasi energi yang tidak terkendali. Sebagai binatang ajaib tingkat kaisar, badak naga iblis tidak memiliki rasionalitas dan tidak dapat melihat pemandangan di sisi lain celah yang tidak stabil, tetapi persepsinya masih sangat tajam. Ia merasakan fluktuasi energi yang dipancarkan saat keterampilan itu diaktifkan. Tapi saya tidak peduli. Menurut pandangannya, beberapa fluktuasi energi tingkat elit dan komandan tidak dapat menimbulkan ancaman sama sekali. Mendesis. Akhirnya, setelah terus-menerus mengumpulkan energi selama setengah menit, udara dingin berwarna biru dan putih mengembun menjadi sinar dan melesat keluar. 8 sinar melesat keluar, berpotongan dan menyatu, membentuk sinar biru putih yang lebih tebal. Sinar itu akurat dan mengenai salah satu dari 5 skala yang lebih ringan. Pada saat sinar biru putih tebal ini mengenai sasaran, anggota badan dan ekor buaya badak naga iblis mulai berayun liar. Raungan, raungan, raungan. Di sisi lain celah tidak stabil yang tidak dapat dilihat oleh Li Qian dan Chu Xiran, kepala badak naga iblis tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat keras saat diserang. Ia meraung gila dan bahkan meluncurkan 2 bola energi merah tanpa mempedulikan konsekuensinya. Karena semua orang memiliki pengalaman, mereka dengan mudah menghindari serangan bola energi. Bola energi itu meledak di dasar waduk, menimbulkan gelombang besar, keruh, dan dahsyat. Untungnya, permukaan air di waduk telah turun drastis saat ini, kalau tidak, gelombang besar seperti itu kemungkinan akan menimbulkan masalah besar di kota Lingshui. Pasti serangan Li Qian dan Chu Xiran berhasil. Wajah Zhu Bingqing menunjukkan kegembiraan saat melihat pemandangan ini. Si kecil, kau berani dan tegas. Kau pantas menjadi jenius yang dipilih oleh Universitas Penjinak Binatang Sazukita. Gadis itu juga lumayan. Mereka berdua benar-benar serasi. Tai Lao juga sangat senang dan langsung mengatakan apa yang ada di pikirannya. Wajah Niu Fengjin langsung muram ketika mendengar ini. Tai Lao, jangan bercanda lagi. Li Qian dan Xiran itu guru dan murid. Tai Lao terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selamat pagi, guru dan siswa, ini sedang populer sekarang." Wajah Niu Fengjin menjadi lebih gelap. "Anak muda, apakah kamu menyukai gadis itu?" tanya Tai Lao ketika melihat reaksi Niu Fengjin. "Aku." Niu Fengjin menjadi bingung ketika mendengar ini, dan dia tergagap, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Melihat ini, senyum Tai Lao semakin jelas. "Dengarkan aku, Pak Tua. Kalian berdua tidak cocok. Kenapa kau bilang kita tidak cocok satu sama lain?" tanya Niu Fengjin dengan leher kaku. "Anak muda, kenapa kau begitu keras kepala?" Terkadang, mengungkap sesuatu itu kejam. Tai Lao menghela napas dan menggelengkan kepalanya. "Coba pikirkan, ketika kau yang pertama masuk, bagaimana reaksinya? Dan ketika Li Qian hendak masuk, bagaimana reaksinya? Terus terang saja, gadis itu sama sekali tidak menyukaimu." Ketika Niu Fengjin mendengar ini, dia merasa seperti tersambar petir. Melihat ini, mata Tai Lao berbinar-binar menggoda, "Bagaimana kalau kau ajak gadis itu? Mungkin dia akan menyukaimu." Saat mengatakan ini, dia melirik Zhu Bingqing di sampingnya. Mendengar ini, Niu Fengjin menatap Zhu Bingqing dengan secercah harapan di matanya. Melihat ini, Zhu Bingqing menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Jangan lihat aku juga tidak menyukainya." Engah. Begitu dia mengatakan ini, Niu Fengjin merasa seolah-olah luka di hatinya belum sembuh, tetapi ditusuk lagi. "Jangan sedih, anak muda. Kamu akan terbiasa dengan hal seperti ini nanti." Tai Lao berkata, tulus, untuk menghiburnya. Setelah mendengar bagian pertama kalimat itu, Niu Fengjin merasa lebih baik, tetapi setelah mendengar bagian kedua, dia tidak dapat menahan keinginan untuk bunuh diri. "Kamu sungguh menghiburku. Kalau saja kesenjangan kekuatannya tidak begitu besar, aku pasti ingin bersaing denganmu." "Tuan Tai, bisnis ini penting, bisnis ini penting." Chu Jianghe melihat bahwa Tuan Tai masih ingin menggoda Niu Fengjin di saat kritis seperti ini, dan garis hitam muncul di dahinya. Mendengar ini, Tai Lao berhenti menggodanya dan bergabung dengan orang lain untuk menyerang lagi. Saat ini, jangan biarkan siapapun mengecewakan Li Qian dan yang lainnya. Sambil menyerang, dia menahan senyumnya dan berbicara dengan nada serius. Suara ledakan terus terdengar. Seluruh waduk telah hancur tak dapat dikenali lagi. Peng Zhongyan dan timnya bahkan melihat retakan telah muncul di bendungan waduk. Pada saat pertempuran ini berakhir, waduk ini kemungkinan besar akan hancur. Di ujung lain celah yang tidak stabil itu, Li Qian dan Chu Xiran menunggangi punggung Qixi. Mereka tidak terkejut melihat bahwa setelah keterampilan itu dilepaskan, seluruh danau kecil itu langsung membeku menjadi danau es. Perubahan seperti itu sudah diantisipasi oleh mereka. Bagaimana situasinya? Chu Xiran merasakan serigala salju dan menyadari bahwa sensasinya cukup jelas. Tidak yakin apakah dia telah berkontribusi, dia bertanya pada Li Qian.
Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar ini. Jika Anda tidak mengerti, bagaimana saya bisa berbeda? Setelah mengamati sejenak, Li Qian membuat tebakan berdasarkan kontrak jiwa antara dirinya dan hewan peliharaannya, sepertinya ada pengaruhnya. Kekuatan pembekuan pada area seluas itu cukup besar. Selain itu, lokasi serangan merupakan kelemahan Demon Dragon Rhino, jadi seharusnya ada efeknya. Li Qian tidak bisa melihat situasi sebenarnya di danau, jadi dia hanya bisa menebak. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chu Xiran bertanya lagi pada Li Qian. Saat ini, peran mereka seolah terbalik. Li Qian melirik danau es itu lagi, lalu mengerucutkan bibirnya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Ikuti saja perasaanku. Oke, ikuti kata-katamu. Chu Xiran langsung mengerti maksud Li Qian setelah mendengar kata-katanya. Ia tidak terlalu memikirkannya dan langsung setuju. Setelah mengatakan itu, keduanya saling berpandangan diam-diam dan bersiap memulai serangan gabungan putaran kedua. Di dasar danau kecil, 8 kadal air es dan serigala salju kembali menerima perintah. Tanpa pikir panjang, mereka secara naluriah menggunakan jurus, napas es, bersama-sama ke arah sisik yang baru saja mereka serang. Klik. Tepat saat keterampilan ini dilepaskan dalam harmoni yang tak terucapkan, suara jelas seperti porselen pecah tiba-tiba terdengar. Bab 108. Di dalam air, tempat Li Qian dan Chu Xiran tidak dapat melihat, sinar biru putih kembali mengenai skala yang lebih terang. Dengan suara, krek-retakan muncul pada sisik-sisik itu. 9 binatang peliharaan, yang dipimpin oleh Xiao Liu dan serigala salju, gembira melihat ini. Mereka semua adalah hewan peliharaan dengan potensi besar, jadi IQ mereka tentu tidak buruk. Setelah melihat pemandangan ini, dia melancarkan serangannya sendiri tanpa menunggu Li Qian dan Chu Xiran memberi perintah lagi. Sinar biru putih menyentuh skala yang sama lagi. Bang! Akhirnya, sisik berwarna terang itu hancur total, dan sinar biru putih tidak lagi terhalang dan ditembakkan ke tubuh badak naga iblis. Meskipun badak naga iblis merupakan makhluk luar biasa setingkat kaisar, pertahanan, kekuatan serangan, dan vitalitasnya jauh melampaui jangkauan hewan peliharaan biasa, tetapi itu didasarkan pada premis bahwa pertahanannya tidak dapat ditembus. Kalau pertahanannya jebol, lain jadinya. Selama ia bukan makhluk gaib yang tidak terbuat dari daging dan darah, struktur internalnya tetap sama. Sama rapuhnya. Apakah kamu sudah memberi perintah? Li Qian tiba-tiba bertanya pada Chu Xiran di sampingnya. Chu Xiran menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Namun, dari gelombang udara dingin yang naik dari danau di bawah, dapat diperkirakan bahwa serangan di danau es masih berlangsung. Ada apa dengan mereka? Setelah kebingungan, Chu Xiran segera menyadari apa yang telah terjadi. Di bawah danau es, 9 binatang peliharaan itu sebenarnya menyerang sendiri-sendiri. Mungkin, dia melihat hasil pertempuran itu. Li Qian bertanya dengan nada spekulatif, sedikit ragu. Hei, ada yang salah. Saat mereka berdua sedang mengobrol, Chu Xiran tiba-tiba menyadari sesuatu. Energi langit dan bumi sedang bergejolak. Tak lama kemudian, Li Qian juga menyadari ada yang tidak beres. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Chu Xiran tanpa sadar. Setelah bertanya, saya menyadari bahwa saya adalah guru dan sayalah yang seharusnya membuat keputusan saat ini. Perasaanku mengatakan bahwa kita harus bersikap konservatif saat ini. Li Qian mengerutkan kening. Mundur. Setelah membuat keputusan, Li Qian tanpa ragu sedikit pun dan segera memberi perintah kepada Xiao Liu melalui kontrak jiwa. Gemuruh. Saat berikutnya setelah Li Qian memberi perintah, salamander iblis api es berkepala 8 keluar dari es. Serigala salju Chu Xiran juga menerobos es. Sembunyi dulu. Li Qian menggunakan bola penjinak binatang untuk mengambil 7 salamander iblis api beku dan menempatkan Xiao Liu di ruang penjinak binatang. Setelah itu, ia bersiap untuk mundur. Energi dahsyat langit dan bumi hampir mencapai titik yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bahkan ada hembusan angin kencang. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Itu bukan tempat yang bagus untuk tinggal lama-lama. Tanpa ragu, mereka berdua segera bertindak. Hampir pada waktu yang bersamaan. Di sisi lain keretakan yang tidak stabil, Tai Lao dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang salah. Udara hitam mulai keluar dari kepala dan leher badak naga iblis. Lebih tepatnya, itu adalah energi yang terwujud. Oh tidak, orang ini akan bertarung sampai mati. Melihat kejadian ini, Tai Lao langsung menyadari apa yang telah terjadi. Pasti serangan Li Qian dan yang lainnya berhasil, membuat badak naga iblis ini benar-benar murka. Semuanya, hati-hati lain kali. Tai Lao terus berbicara dan memberikan peringatan. Dan kemudian, sesuatu yang canggung terjadi. Saat dia mengatakan ini, kepala dan leher badak naga iblis yang telah terentang mulai mundur. Tidak, serang dengan segenap kekuatan kita. Setelah menyadari apa yang akan dilakukan badak naga iblis, wajah Tai Lao berubah sedikit muram. Pada saat ini, badak naga iblis sedang bersiap mundur, niscaya untuk menghadapi Li Qian dan Chu Xiran yang telah menyebabkan banyak masalah baginya. Dan apa yang harus mereka lakukan adalah secara alami. Menghentikannya dengan sekuat tenaga. Jika diizinkan mundur dengan sukses, akan terlihat dengan jelas situasi apa yang akan dihadapi Li Qian dan Chu Xiran selanjutnya. Ledakan. Apa yang Tai Lao bayangkan, orang lain tidak bodoh dan secara alami akan menyadarinya.
Jadi mereka semua menyerang dengan seluruh kekuatan mereka tanpa ragu-ragu. Berbagai keterampilan kuat hancur seolah-olah tanpa energi. Akan tetapi, menghadapi serangan tak kenal ampun dari semua orang, Badak Naga Iblis tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Sikap mundurnya sangat teguh. Dari sini, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan tekanan serangan yang mereka berikan, ia lebih memperhatikan serangan mendadak Li Qian dan Chu Shiran pada kelemahannya. Terus terang saja, di sini dia tidak merasa terancam, tetapi di pihak Li Qian dia merasa terancam. Badak Naga Iblis tidak memiliki rasionalitas, tetapi instingnya memberitahu pihak mana yang harus dipertahankan. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan serangan itu, tetapi sayangnya, efek serangan itu tidak ideal karena Badak Naga Iblis hanya ingin mundur. Pada akhirnya, di bawah bombardir berbagai keterampilan, di lumpur keruh akibat ledakan, Badak Naga Iblis berhasil keluar dari celah yang tidak stabil. Pada saat kepala Badak Naga Iblis keluar dari celah yang tidak stabil, Chu Jianghe yang memahami celah yang tidak stabil itu, langsung mengambil tindakan. Dia terlihat berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Niu Aihua tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan ini. Dia tahu betul apa yang ingin dilakukan Chu Jianghe, tetapi sudah terlambat, benar-benar terlambat. Ternyata, tebakannya tidak salah. Tepat saat Chu Jianghe hendak mencapai tujuannya, keretakan yang tidak stabil itu telah sepenuhnya dijembatani. Lagi pula, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk munculnya retakan yang tidak stabil. Sekalipun retakan itu mendekat dan ada tanda-tanda tertentu, mustahil retakan itu akan muncul secara langsung. Bahkan lebih mustahil lagi untuk membukanya secara paksa. Setidaknya mereka bertiga pasti tidak bisa melakukannya. Niu Aihua memperhatikan ekspresi bingung di wajah Chu Jianghe dan menghiburnya, ketiga keluarga kita telah mengelola keretakan yang tidak stabil ini selama bertahun-tahun. Kau seharusnya tahu betapa cepatnya keretakan ini sembuh. Setelah sembuh, bahkan jika hampir terbuka, mustahil untuk memaksanya terbuka tanpa kekuatan seorang kaisar. Belum lagi kamu, bahkan Tai Lao. Dia terus berbicara tanpa henti, dan di tengah-tengah kata-katanya, dia melirik Tai Lao. Setelah melihatnya sekilas saja, dia tertegun, karena tempat di mana Tai Lao berdiri tadi kosong dan tidak ada jejaknya. Hei, di mana Tai Lao? Seru Niu Aihua tanpa sadar setelah menyadari Tai Lao menghilang. Niu Fengjin melihat pemandangan ini dan berkata dengan gemetar, baru saja. Tiba-tiba, menghilang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menyadari sesuatu dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke lokasi di mana retakan yang tidak stabil itu telah tertutup. Peng Zhongyan, Kepala Biro Keamanan Publik yang berperan sebagai pendukung selama seluruh insiden, mendesah, dia pasti memasuki celah yang tidak stabil. Tai Lao punya belalang sembah bersayap 4 yang bisa melakukan kemampuan teleportasi. Sebenarnya semua orang sudah menduganya tanpa dia mengatakan apapun. Tetapi justru karena mereka menebaknya, mereka menjadi semakin khawatir. Menghadapi Badak Naga Iblis yang telah lepas dari belenggunya, bahkan dengan perlindungan Tai Lao, Li Qian dan Chu Shiran mungkin akan berada dalam bahaya besar. Bahkan Tai Lao sendiri mungkin dalam bahaya. Bab 109. Di dalam celah yang tidak stabil, yaitu di bidang dimensi, merasakan energi langit dan bumi mulai menjadi ganas, Li Qian dan Chu Shiran tidak banyak memikirkannya, tetapi langsung melarikan diri. Tentu saja mereka tidak melarikan diri jauh, tetapi bersembunyi di lereng bukit kecil beberapa kilometer dari danau kecil itu. Lagi pula, ini berada di dalam celah dimensi, dan kita tidak mengenal tempat itu. Jika kita pergi terlalu jauh dengan gegabah, kita mungkin akan menghadapi bahaya lain. Boom! Tepat saat mereka bersembunyi, danau kecil itu tiba-tiba meledak. Puing-puing es, air danau, lumpur, kerikil, segala macam benda bercampur dan berceceran di mana-mana. Seluruh danau langsung berubah menjadi pemandangan bencana kiamat. Raungan, raungan, raungan. Naga iblis badak muncul dengan ganas dari danau es, lalu meraung ke langit, sambil mengeluarkan raungan yang amat marah. Terlihat jelas pada perut badak naga iblis terdapat sisik sebesar bantal yang pecah berkeping-keping. Daging dan darah di dalam sisik, dan bahkan di sekitar sisik, membeku menjadi lapisan es, yang terlihat sangat menyeramkan. Raungan, raungan, raungan. Badak naga iblis meraung marah lagi. Saat raungan itu terdengar, semburan energi hitam yang nyata tiba-tiba melonjak keluar. Energi hitam menyeruak keluar, seketika menyelimuti sisik-sisik yang terluka. Melihat pemandangan ini, Li Qian dan Chu Shiran saling berpandangan. Mereka berdua menyadari apa yang sedang terjadi. Secara logika, ini adalah saat yang tepat untuk melancarkan serangan diam-diam, tetapi sayangnya, baik Li Qian maupun Chu Shiran tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Bertindak gegabah itu seperti melempar batu dengan telur, atau melempar roti daging ke anjing. Hasilnya pasti akan berujung pada hilangnya harapan. Untungnya, kita berlari cepat. Tersembunyi di lereng bukit, Li Qian melihat pemandangan ini, menghela napas panjang lega, dan senang atas ketegasannya. Dalam situasi ini, jika Anda bertindak selangkah lebih lambat, konsekuensinya akan mengerikan. Melihat badak naga iblis berdiri di sana tak berdaya dan marah, melampiaskan amarahnya tanpa tujuan atau metode apapun, senyum tipis muncul di wajah Li Qian. Namun detik berikutnya, senyum di wajahnya membeku, karena tanpa peringatan apapun, sebuah rudal tiba-tiba terbang keluar dari sebuah bukit kecil tidak jauh dari tempat Li Qian dan Chu Shiran bersembunyi. Sial, ada satu lagi.
Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengumpat ketika melihat rudal berapi-api itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Rudal itu tidak terbang terlalu cepat. Baik dia maupun Cusiran, mereka dapat dengan mudah mencegatnya dengan memanggil hewan peliharaan. Namun pada saat ini, jika dia mencoba mencegat, dia pasti akan mengungkap posisinya, dan yang menantinya nanti pastilah akhir yang tidak dapat diperbaiki. Jangan lupa, badak naga ajaib tingkat kaisar tidak jauh dari sini. Itu juga salah mereka. Di saat-saat mereka berpuas diri, mereka lupa bahwa alasan badak naga iblis datang ke celah yang tidak stabil ini adalah karena daya tarik masyarakat penghujatan mekanik. Seharusnya mereka sudah memikirkannya lebih awal. Pasti ada pengaturan yang dibuat oleh masyarakat mekanik di dalam celah yang tidak stabil itu. Pada saat kritis, otak Li Qian bekerja cepat. Tak lama kemudian, dia membuat keputusan. Karena Anda tidak ingin kami pergi dengan aman, maka Anda sebaiknya tetap tinggal juga. Setelah membuat keputusan, Li Qian segera menatap Cusiran, dan kemudian dengan cepat memanggil Qizai. Qizai memiliki kemampuan terbang. Saat ini, tidak diragukan lagi bahwa memanggil Qizai akan meningkatkan kemungkinannya untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Cusiran juga memanggil tikus listrik atas sinyalnya. Sengatan listrik. Setelah memanggil tikus listrik, Cusiran segera memberi perintah. Tikus listrik menerima perintah itu, dan tiba-tiba kilatan petir muncul di sekujur tubuhnya. Salah satu sinar petir tiba-tiba melesat di bawah kendalinya, membentuk sebuah baut petir kecil. Kilatan petir kecil itu mengenai rudal yang datang dengan tepat. Ledakan. Rudal itu terkena dan kemudian meledak di udara. Dapat dilihat bahwa rudal itu tidak terlalu kuat. Dari sini kita juga bisa menilai bahwa tujuan sebenarnya para anggota Mechanical Desecration Society yang bersembunyi dalam kegelapan bukanlah untuk membunuh mereka secara langsung, tetapi untuk menarik perhatian Demonic Dragon Rhino dan ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Dia mungkin juga berencana untuk mengalihkan perhatian dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia salah menilai reaksi dan tindakan balasan Li Qian dan Cusiran. Mereka tidak tinggal diam. Ketika Cusiran mengambil tindakan untuk mencegat rudal tersebut, Li Qian memerintahkan Qizai, yang dipanggil lagi, untuk melakukan serangan balik ke tempat asal rudal tersebut. Panah air, 10.000 anak panah ditembakkan. Demi memastikan anggota masyarakat mekanik yang bersembunyi di kegelapan terbongkar, Li Qian memerintahkan Qizai untuk melancarkan serangan kelompok dengan jangkauan terluas tanpa ragu-ragu. Kami tidak bermaksud membunuh atau melukai siapapun, kami hanya perlu menghancurkan tempat itu untuk memastikan pihak lain tidak dapat bersembunyi lebih lama lagi. Sialan. Para anggota perkumpulan Jidu yang bersembunyi di kegelapan menyaksikan pemandangan ini. Ratusan anak panah yang terdiri dari aliran air melesat ke arah mereka bagai tetesan air hujan. Kulit kepala mereka mati rasa. Dia tahu betul bahwa gerakan ini, meskipun tampaknya kuat dan menakutkan, sebenarnya tidak menimbulkan ancaman baginya. Yang benar-benar membuatnya takut adalah bahwa tidak peduli apakah dia mencoba mencegat atau mengaktifkan keterampilan bertahan, ada kemungkinan, tidak, 100% pasti bahwa badak naga iblis akan menemukan tempat persembunyiannya. Jika dia ketahuan, nasibnya niscaya akan sangat menyedihkan. Orang gila. Setelah mengumpat, tanpa sempat berpikir, para anggota perkumpulan penghujatan mekanik yang bersembunyi di kegelapan langsung mengaktifkan jurus mereka dan membela diri. Sebuah perisai cahaya tiba-tiba muncul entah dari mana, menghalangi semua panah air di lokasi tertentu. Tidak diragukan lagi bahwa lokasi itu adalah tempat persembunyian lawan. Ketika Li Qian melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan ekspresi gembiranya. Kini kedua sisi telah terekspos, dan semuanya tergantung pada apa yang dipilih oleh badak naga iblis. Tak lama kemudian, badak naga iblis membuat pilihannya. Matanya merah dan ia melesat keluar seperti orang gila. Sasarannya adalah tempat persembunyian para anggota Mechanical Depravity Society. Li Qian dan Cusiran, yang satu berada di level komandan dan yang lainnya di level elit, sementara anggota masyarakat Sidu yang bersembunyi dalam kegelapan berada di level penguasa. Maka secara naluriah badak naga iblis menyerbu ke arah dengan umpan balik energi yang lebih kuat. Menurut pendapatnya, orang yang menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri tadi pastilah perayap dengan umpan balik energi yang lebih kuat. Indah sekali. Seru Li Qian diam-diam saat melihat pemandangan ini, lalu tanpa ragu ia menunggangi punggung Qizai dan bersiap kabur. Melihat ini, Cusiran pun segera mengikutinya dan menunggang kuda juga. Karena pihak lain ingin mengalihkan kesalahan, jangan salahkan Li Qian karena memberinya akibat buruk. Memanfaatkan kesempatan ketika badak naga iblis menerkam langsung anggota masyarakat penodaan mekanik yang bersembunyi dalam kegelapan, Li Qian dan Cusiran melihat kesempatan untuk melarikan diri. Bab 110. Itu adalah kesempatan langka untuk lolos dari permainan seperti itu, jadi mengapa mereka berdua ragu-ragu? Li Qian menggunakan kontrak jiwa untuk menghubungi Qizai dan menyuruhnya melarikan diri secepat mungkin, memanfaatkan kesempatan saat badak naga iblis berhadapan dengan anggota masyarakat penghujatan mekanik yang bersembunyi dalam kegelapan, untuk berlari sejauh yang ia bisa. Adapun apakah dia akan bertemu makhluk luar biasa lainnya atau terjerumus ke dalam krisis baru, dia tidak lagi mempedulikannya saat ini. Qizai berbakat secara alami, dan ia juga merupakan hewan peliharaan yang kuat dengan potensi mencapai level kelima Overlord. IQ-nya jauh melebihi hewan peliharaan biasa. Pada saat ini, bahkan jika Li Qian tidak memberi perintah, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia berlari dengan kecepatan penuh, menggunakan jurus Dragon Soar, tanpa berhemat energi.
Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia terbang beberapa kilometer jauhnya. Tepat saat kaki depan mereka melayang, detik berikutnya, pertempuran pecah di sebuah bukit kecil tidak jauh dari mereka. Tidak, lebih tepatnya, itu bukan pertempuran, melainkan pembantaian sepihak. Anggota masyarakat penghujatan mekanik yang bersembunyi di kegelapan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Orang itu, seperti anggota masyarakat mekanik di dunia nyata, telah menguasai kemampuan untuk bergabung dengan robot. Setelah bergabung menjadi satu, kekuatan mereka akan melonjak dalam waktu singkat. Menghadapi serangan cepat dari naga iblis badak, hantu perkumpulan penghujatan mekanik yang bersembunyi dalam kegelapan merasa ketakutan. Dia tidak berani ragu sedetik pun dan segera menggunakan keterampilan unik ini, lalu mengangkat perisai cahaya untuk melawan. Bang! Ledakan! Ekor buaya badak naga iblis bagaikan palu raksasa yang jatuh dari langit, menghantam lurus ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa dan daya ledak yang dahsyat. Hanya dengan satu serangan, keterampilan, perisai cahaya, yang digunakan robot gabungan itu dengan sekuat tenaga hancur. Dan kekuatan yang tersisa tidak berkurang, menghantam dada robot gabungan secara akurat. Seperti yang diduga, robot gabungan itu terkena palu ekor badak naga dan terlempar mundur. Akhirnya, dengan suara "bang" yang keras, pesawat itu jatuh ke hutan kecil di kejauhan, bahkan membuat jurang yang panjang di tanah. Keren banget. Robot gabungan itu tergeletak di jurang, dengan banyak komponen berserakan di sekitarnya. Bodi dan kabel internalnya rusak parah, dan serangkaian percikan listrik pun terpancar. Jelas saja, satu pukulan saja menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada robot gabungan itu. Wajah anggota masyarakat mekanik yang telah menyatu dengan robot dan tertanam di dalam taksi itu langsung memucat, dan keringat dingin mengucur dari tubuhnya, membasahi pakaiannya. Tanpa ragu, dia menekan tombol merah di samping taksi. Saat tombol merah ditekan, busur listrik yang lebih tebal tiba-tiba muncul dari robot yang tergeletak di jurang. Lalu, momen berikutnya, ledakan. Tubuh robot itu tiba-tiba meledak. Ledakan itu begitu dahsyat hingga memaksa badak naga iblis mundur beberapa langkah, dan sebagian besar sisik dadanya hangus menghitam. Ini adalah serangan mematikan robot, jadi wajar saja jika ia begitu kuat. Namun, badak naga iblis bukanlah makhluk luar biasa-biasa dengan tingkat kecerdasan tertentu. Rasionalitasnya hampir nol. Terluka lagi, dia mengeluarkan raungan yang lebih marah dan lebih keras. Raungan, raungan, raungan. Ia mengambil dua langkah sekaligus dan dalam sekejap, ia tiba di depan reruntuhan robot gabungan itu. Menghadapi puing-puing tak berbentuk, badak naga iblis tidak menunjukkan niat untuk berhenti dan menikam dengan ganas menggunakan cakarnya yang tajam. Bang, bang, bang. Badak naga iblis tidak segan-segan menyerang dengan cakarnya, menghancurkan sisa-sisa robot gabungan yang telah terfragmentasi menjadi lebih banyak bagian. Setelah melampiaskan amarahnya, amarah badak naga iblis mereda. Ia menoleh dan melihat ke arah Liqian dan Cusiran melarikan diri. Pada saat ini, seekor gurita mekanik seukuran orang dewasa diam-diam muncul dari reruntuhan yang telah dihancurkannya, bersiap untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Ada rongga di dalam gurita mekanik itu. Saat ini, anggota masyarakat penodaan mekanik yang bersembunyi di kegelapan sedang meringkuk di rongga tersebut. Ini adalah pilihan terakhirnya. Dalam kebanyakan kasus, itu dapat menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, situasinya berbeda kali ini. Badak naga iblis memiliki persepsi yang sangat tajam, dan pada jarak sedekat itu, bahkan suara sekecil apapun tak dapat lolos dari telinganya. Gurita mekanik itu hanya bergerak sedikit dan menunjukkan tanda-tanda hendak melarikan diri ketika diperhatikan oleh badak naga iblis. Yang pertama juga sangat waspada. Ketika ia melihat badak naga iblis hendak menoleh, ia langsung berhenti berlari dan berubah menjadi tumpukan benda mati lagi. Mata badak naga iblis berputar sedikit, lalu tiba-tiba membuka mulutnya, dan panas yang menyengat langsung menghilang. Dalam suhu yang sangat tinggi ini, bola api berwarna oranye merah dengan diameter 5 atau 6 meter terlontar. Ledakan. Bola api besar berwarna oranye merah menghantam sebagian besar reruntuhan robot gabungan itu, dan sayangnya, gurita mekanik itu juga terkena bola api itu. Ah, aku tidak akan menyerah. Hanya terdengar lolongan pelan, lalu semuanya kembali nihil. Setelah debu mereda, saya mengamati lokasi kejadian lebih dekat dan tidak melihat puing-puing yang tersisa, hanya genangan magma panas. Anggota malang dari masyarakat mekanik, seorang mekanik terhormat setingkat penguasa, meninggal tanpa kehormatan atau kehadiran apapun. Jika Liqian ada di sana dan melihat kejadian ini, dia pasti akan menghela napas, ini semua salahmu sendiri. Menyakiti orang lain hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Sebelumnya, jika orang ini tidak menjebak Liqian dan Cusiran dan menyelinap pergi, dia mungkin memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Setelah melakukan semua ini, badak naga iblis tidak berhenti. Ia tiba-tiba mengerahkan seluruh tenaganya dan berlari dengan liar, kecepatannya begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata telanjang. Liqian dan Cusiran menunggangi Qizi dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka menemukan sesuatu yang salah. Energi dahsyat langit dan bumi sebenarnya semakin dekat. Liqian tanpa sadar berbalik, lalu tak dapat menahan diri untuk menjerit ketakutan, sial, bagaimana orang ini bisa mengejarku? Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Mengapa orang ini begitu cepat? Tahukah kamu, Qizi terbang di angkasa, sedangkan badak naga iblis berlari di darat. Meski begitu,
Kecepatannya jauh lebih cepat dari Qixi. Cusiran bertanya dengan sedikit kebingungan, bagaimana dengan anggota masyarakat penodaan mekanik yang bersembunyi dalam kegelapan? 9 dari 10, dia mati. Li Qian mengerucutkan bibirnya dan tak bisa menahan diri untuk mengeluh, bagaimanapun, dia adalah seorang Beastmaster tingkat master, dan dia mati begitu cepat. Lalu, selanjutnya, bukankah kita harus? Melihat ke belakang, Cusiran menyadari bahwa badak naga iblis secara bertahap menutup jarak, dan dia mengeluarkan suara cemas. Li Qian tersenyum pahit dan berkata, kecuali jika terjadi keajaiban, kita, guru dan murid, mungkin akan mati di sini hari ini. Dari apa yang kau katakan, nada bicaramu terdengar cukup santai. Cusiran menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi cemasnya sedikit berkurang. Sudut mulut Li Qian berkedut. Aku juga ingin menangis, tapi aku tidak tahu kenapa, aku tidak bisa menangis. Bersambung.